Baik, untuk jawaban nomor 1, bagaimana posisi usul fiqh, maqasid syariah, kaidah fikih, dan fikih muamalah dalam penetapan ijtihad analisa suatu hukum fikih produk keuangan kontemporer. Berikan contohnya. Untuk jawabannya, posisi usul fiqh dalam menetapkan suatu hukum, para ulama terkemukan mempunyai pendapat masing-masing terkait dari definisi usul fiqh terlebih dahulu. Menurut Syekh Kamaluddin bin Himam dalam kitab Tahrir mendefinisikan bahwasannya usul fiqh adalah tentang kaidah-kaidah di dalamnya untuk dijadikan dasar dalam menggali atau menyelesaikan suatu hukum yang ada. Kemudian, menurut Imam Al-Baidawi menyatakan definisi dari usul fiqh adalah sebuah pengetahuan terkait dalil-dalil fikih secara umum dan menyeluruh, menarik suatu istinbat dari suatu dalil yang telah ada. Dari segi bahasa maqasid syariah, berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fiqh. Itu juga identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Dan dari sisi fikih muamalah, bahwa muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini, ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah. Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika adabiah suatu transaksi seperti ijab, qabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. Salah satu implementasinya fikih muamalah pada kegiatan perbankan, yaitu dalam prinsip muamalah, perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hal ini sebagaimana dipesankan oleh surah Al-Maidah ayat 1, bahwa orang-orang yang beriman diminta supaya memenuhi akad-akad dalam transaksi. Kemudian untuk contoh dari kegiatan transaksi kontemporer pada saat ini, jadi ada suatu aplikasi yaitu Mobile Premier League. Nah, di mana pada aplikasi ini menyediakan hadiah bagi para pemain game yang berhasil memenangkan pertandingan pada saat itu. Nah, pertukaran sendiri pada game tersebut sama halnya dengan penukaran al-sof, ya. Dalam istilah fikih, bahwasannya penukaran atau buy sof adalah menjual mata uang dengan mata uang, seperti emas dengan emas. Kemudian dalam beberapa istilah fikih, penukaran atau al-sof adalah kegiatan jual beli antara barang yang sejenis atau barang yang tidak sejenis secara tunai, seperti jual beli antara emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang yang secara tunai. Kemudian landasan penukaran, ya, al-sof ini adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Naf'i dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagian atas yang lain, janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagian atas yang lain, janganlah kamu menjual daripadanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai atau ada. Hadis Mustafa alaihi. Kemudian syarat penukaran al-sof yaitu kedua belah pihak saling menyerah terimakan barang sebelum keduanya terpisah. Dengan ada saling serah terima ini menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Apabila salah satu pihak tidak menyerahkan barang sampai keduanya terpisah, maka akad sof menjadi batal. Kedua, akad as-sof dilakukan harus dengan barang sejenis dan seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas. Khiyar dalam saat ini tidak berlaku dalam akad as-sof karena akad ini merupakan akad jual beli dua benda secara tunai, sedangkan khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai. Jadi sebelumnya masalah yang diangkat dalam contoh ini adalah
penukaran diamond menjadi saldo uang. Jadi bagi para pemenang game ini akan mendapatkan beberapa diamond yang nanti dikumpulkan dan bisa dan ditukarkan menjadi mata uang rupiah. Nah, di sini apakah boleh dalam Islam bahwasannya penukaran diamond menjadi rupiah? Adapun macam-macam penukaran atau alsof, yang pertama itu transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap. Nah, kemudian sejarah ya dari game aplikasi MPL ini adalah MPL Indonesia adalah aplikasi e-sport terbesar di Asia Tenggara dengan puluhan game yang bisa dimainkan setiap hari dengan memainkan Free Dart, Free Chop, Pool, Chess, Block Mesh, Arcade, Fruit Slash, Bubble Shooter, dan game lainnya dalam format turnamen dan pertandingan atau battle one versus one. Nah, kemudian mekanisme sendiri dari game ini adalah sebelum memainkan game yang ada di dalamnya, calon pengguna harus mendownload terlebih dahulu aplikasi MPL di webnya. Kemudian setelah berhasil diinstal, pengguna akan diberi 3 berlian untuk bisa memainkan permainan. Sebelum memulai pertandingan, pengguna harus mengeluarkan berlian sebagai registrasi daftar dalam pertandingan tersebut. Setelah berhasil memenangkan pertandingan, maka akan mendapat hadiah berlian. Perlu diingat, setiap pertandingan akan berbeda jumlah berlian dengan hadiahnya. Kemudian setelah berlian terkumpul dari hasil pertandingan, player dapat menukarkan berlian menjadi saldo melalui GoPay dan link aja. Kemudian pengguna juga bisa men-top up untuk membeli jumlah berlian. Kemudian tersedia 20 lebih game yang terdapat di aplikasi MPL tersebut. Kemudian pengguna harus memiliki akun GoPay atau link aja sebelum menukarkan berlian menjadi saldo. Kemudian dari tinjauan hukum Islamnya terhadap penukaran diamond menjadi saldo pada permainan mobile Premier League, sesuai dengan telah melakukan wawancara, yaitu dilihat dari mekanisme penukaran diamond menjadi saldo uang pada aplikasi mobile Premier League tersebut, diharuskan player game tersebut memenangkan pertandingan. Kemudian penyedia layanan game memberikan hadiah pada player yang berhasil memenangkan pertandingan. Dari sisi hadiah sendiri, itu hukumnya adalah mubah. Namun hukum mubah ini bisa berubah menjadi haram, makruh atau wajib sesuai dengan maqasidnya, yaitu segala transaksi atau kegiatan yang terdapat unsur maslahah diperbolehkan dan yang mengandung unsur kemudaratan tidak diperbolehkan. Pengambilan mubah dan hukumnya dikarenakan oleh transaksi di era modernisasi ini sudah berkembang sangat pesat dan sangat banyak macamnya. Diamond sendiri bisa dikonversi menjadi uang dan diterapkan oleh beberapa aplikasi serupa. Halnya seperti dengan menukar mata uang antara negara yang memiliki perbedaan. Sesuai firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 7 ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Mungkin itu saja untuk jawabannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.